Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai peluang lolos guru honorer yang tidak lolos passing grade P3K Guru tahun lalu, yang mana nantinya ada penilaian observasi yang terdiri dari kualifikasi pendidikan dan juga background check, kompetensi dan lain sebagainya. Dan walaupun prioritas 2 dan prioritas 3 ini dijalankan secara maksimal, ini masih ada guru yang tidak mendapatkan formasi karena ada beberapa hal. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini, dan sebelum lanjut seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu mekanisme yang kedua, yaitu guru honorer yang tidak lolos passing grade. Ini dilakukan dengan seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Nah, ini dia ketentuan dalam seleksi kesesuaian ataupun observasi. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini mekanisme 2 dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Nah, jadi untuk mekanisme 2 ini diutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar yang disesuaikan dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah total guru honorer negeri yang belum lolos PG. Ini sebanyak 589.784 guru. Ini guru yang belum lolos PG. Kemudian sebanyak 368.830 ini memenuhi beban kerja sesuai regulasi. Nah, jadi ada sebanyak 368.830 yang sesuai dengan beban kerja dan juga sesuai regulasi. Kemudian sebanyak 220.954 guru ini perlu diredistribusi. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat poin yang pertama, perlu dilakukan redistribusi guru honorer negeri sebanyak 220.954 ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai analisis beban kerja atau ABK. Nah, jadi sebanyak 220.000 ini tidak memenuhi Bapak Ibu, tidak sesuai dengan analisis beban kerja. Kemudian poin yang nomor 2, jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilakukan di sekolah asal pelamar. Bila nilai pelamar dari luar sekolah induk lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Nah, jadi jika ada pelamar yang berasal dari luar sekolah induk, misalkan dari sekolah lain, maka penilaian kesesuaiannya ini dilakukan di sekolah asal, di mana tempat Bapak Ibu mengajar. Jadi seperti itu. Kemudian, jika nilai pelamar dari luar sekolah induk ini lebih tinggi, maka formasinya nanti dipindahkan Bapak Ibu. Formasinya nanti dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus, yaitu dipindahkan ke sekolah di mana tempat pelamar tersebut mengajar. Jadi seperti itu. Jadi nantinya formasinya yang akan dipindahkan jika nilai ini lebih tinggi dari guru honorer yang dari luar sekolah induk. Jadi seperti itu untuk ketentuan poin yang nomor 2. Kemudian poin yang nomor 3, pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 ataupun sekitar 41,8% dari 368.830 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. Nah, jadi formasinya ini tidak mencapai 50% Bapak Ibu. Formasinya tidak mencapai 50% dari 368.830 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian ini. Kemudian poin yang nomor 4, walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada. Nah, jadi masih akan ada guru honorer sekolah negeri tidak mendapatkan formasi. Nah, jadi walaupun mekanisme 2 yaitu yang terdiri dari prioritas 2 dan prioritas 3 ini dijalankan secara maksimal, ini masih akan ada guru yang tidak mendapatkan formasi Bapak Ibu, dikarenakan yang pertama yaitu tidak memenuhi syarat. Ini yang pertama.
Ini misalkan tidak memiliki ijazah S1 dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Nah, jadi formasinya ini hanya sedikit Bapak Ibu, formasinya hanya sedikit dibandingkan guru yang memenuhi beban kerja sesuai regulasi. Jadi seperti itu. Jadi nantinya akan ada guru yang tidak mendapatkan formasi. Kemudian yang ketiga yaitu kelebihan guru walaupun telah dilakukan redistribusi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, mengapa masih akan ada guru yang tidak mendapatkan formasi? Karena beberapa hal yang sudah admin sebutkan tadi. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3. Nah, jadi lebih banyak gurunya ketimbang formasinya. Jadi timpang Bapak Ibu 1:2. Nah, ini dia Bapak Ibu daftar daerah terkait perbandingan usul formasi dan juga kebutuhan guru yang tersedia. Nah, ini dia. Kemudian pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 ataupun sebesar 41,8% dari 368.830 guru yang dapat diobservasi. Nah, jadi formasinya yang kurang sehingga terdapat peluang sebesar 1:2. Satu formasi diperebutkan oleh 2 guru. Nah, jadi seperti itu untuk perbandingan bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Kemudian ini adalah ketentuan terkait pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu akan ditempatkan di sekolah induknya jika pelamar lulus. Kita lihat di sini, ini ilustrasi yang pertama Bapak Ibu. Kita perlu paham terlebih dahulu. Ini adalah pelamar Bapak Ibu, ini pelamar. Kemudian kursi ini adalah formasi guru. Kemudian ilustrasinya, instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Nah, jadi ilustrasinya ini instansi memiliki kebutuhan 4 formasi. Nah, jadi formasinya ada 4 tersebar di 4 sekolah. Kemudian formasi hanya dibuka di sekolah A dan di sekolah B. Jadi seperti itu. Kemudian pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B atau hanya perlu isi biodata diri, penempatan akan ditentukan oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi pelamar ataupun guru honorer dari sekolah C dan sekolah D ini melamar ke sekolah A dan juga ke sekolah B, atau nantinya hanya perlu mengisi biodata diri yang mana nantinya penempatan akan ditentukan oleh Kemendikbud. Kemudian yang kedua yaitu penilaian ataupun observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dinilai di sekolah D, dan seterusnya. Nah, jadi untuk penilaian ataupun observasi ini dilakukan di sekolah masing-masing Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu melamar di sekolah lain. Jadi seperti itu untuk ketentuan bagi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3. Kemudian berikutnya, jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu ketentuannya. Jika pelamar dari sekolah lain ataupun pelamar yang dari luar sekolah induk nilainya lebih tinggi, maka formasinya nanti akan ditempatkan di mana tempat pelamar tersebut mengajar. Jadi seperti itu. Jadi nantinya formasinya akan dipindahkan ke sekolah C dan juga ke sekolah D. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk mekanisme bagi guru honorer prioritas 2 dan juga prioritas 3. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.